لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di Mushola Al-Kautsar, yang mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan buat kita sebagai bukti bahwa kita adalah hamba Allah yang tercipta untuk beribadah dan memanfaatkan waktu luang manakala kita memilikinya. Faiza faragta fansab. Iya, bahasan kita kali ini berjudul penciptaan Nabi Adam dan hikmah, mutiara hikmah dari penciptaan tersebut. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya menjelaskan sekian banyak bayin penjelasan tentang ayat yang mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rasul ma nusabbita bihi fu'adak, di mana Quran itu menjelaskan hikayat para nabi dan rasul ma nusabbita bihi fu'adak, yang kalau kita perhatikan akan membuat tentram jiwa, bahwa masalah-masalah hidup yang kita alami dan bentuk-bentuk ujian yang datang dalam kehidupan ini sudah qad ja'alallah likulli syai'in qadran, semua sudah ada miqdar ukurannya, sehingga manusia ini perlu mengetahui bahwa apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan ini pada hakikatnya bentuk pendewasaan diri manusia dalam menjalani kehidupan. Makanya ada jenjang-jenjang di mana manusia matang dalam kehidupan sampai puncak usia 40 dan selanjutnya. Falamma balagha asuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Iya, doa tersebut doa yang diajarkan Allah kepada manusia kalau sudah matang. Karena yang namanya manusia ini ada batas. Kadang-kadang orang nggak terima kalau hidup ini berbatas. Makanya hakikat penciptaan Adam ini banyak sekali mutiara hikmahnya. Yang pertama dikatakan bahwa makhluk yang Allah ciptakan pertama kali itu kan qalam, al-qalam, yakni pena. Ya, masalah bentuknya gaib, kita nggak ngebahas. Dan makhluk yang Allah ciptakan terakhir kali dengan tangannya ya Adam alaihissalam. Adapun kita ini efek dari penciptaan. Allah ciptakan Adam dan kemudian sebab Adam lah mulai memiliki keturunan yang banyak. Sehingga nanti banyak hikmah ketika kita menjadi hakim buat orang lain, melihat ukurannya. Kalau tahu ukuran Adam diuji seperti apa, kita nggak bisa menjadi hakim buat orang lain. Pernah saya sampaikan, ada biji pandangan manusia memandang bahwa ini bapak dan ibunya ini orang yang nggak benar kan. Kenapa? Anaknya nggak ada yang akur, padahal satu kandung. Oh ya nggak begitulah.
Kalau ini anak berantem walaupun satu kandung, dibilang orang tuanya nggak benar dan nggak bisa ngedidik, berarti Adam nggak bisa benar dan nggak bisa ngedidik, Bang. Atau Nabi Nuh nggak pandai untuk membimbing anaknya sampai ngelawan sama dia si Kan'an itu. Ketika kita menjadi hakim bahwa ini seorang suami, ini suami yang pandai bicara, cuma tidak pandai mendidik istri, istrinya tidak baik, nggak nurut. Nggak bisa dikatakan begitu. Berarti Nabi Ayub alaihissalam yang ditinggal istri ketika sakit, Nabi Lut yang dikhianati dengan datangnya tamu malaikat, ini dikatakan Nabi yang nggak bisa mendidik istri begitu. Ya enggak lah. Ini perempuan tak baik ini. Kelihatannya bagus agamanya, tertib ibadahnya, tapi kalau orang baik kan dapat orang baik. Ini suaminya nggak baik loh. Memang dia orang yang nggak baik. Oh ya nggak bisa dong. Berarti Asyiyah bininya Firaun pun nggak baik. Dan dia masuk surga bersama Masyidah. Nggak bisa kita melihat orang dari ujiannya, karena ujian ini masih hanya Allah. Karena ujian tersebut bentuk pendewasan Allah kepada makhluk yang namanya manusia. Jadi yang perlu kita lihat bagaimana sikap orang tersebut menghadapi ujian, bukan mengukurnya dengan ujian. Ya manusia diuji. Innal mu'mina khuliqa muftanan. Yang namanya orang beriman tercipta dengan ujian. Tawwaban nasiyan. Kata Rasul, tawwaban menandakan bahwa dia tidak kuat diuji. Banyak orang beriman yang tidak kuat diuji. Makanya Amsal Adam betul-betul bentuk sosok contoh Allah kepada manusia. Makhluk yang sempurna yang Allah pernah ciptakan dengan kedua tangannya ya Adam. Sampai Allah izinkan seluruh makhluk bersujud kepada Adam. Bukan sujud dalam artian ibadah. Respect bahwa kesempurnaan ada pada Adam. Seluruh kesempurnaan alam ada pada Adam. Kita melihat indahnya pemandangan. Tidak ada melebihi keindahan penciptaan manusia. Manusia itu indah loh. Karena kita suka sama orang gak bisa nyebut sukanya karena apa. Cuma memang punya daya tarik khusus lah. Ini gerakan tektonik vulkanik yang menggetarkan massa di atas bumi ini. Kadang-kadang kita anggap itu cuma gerakan gunung dari dasarnya. Padahal manusia juga punya kekuatan yang orang bisa gemeter kalau sudah marah. Artinya semua yang ada di alam ini itu ada dikumpulkan sama Allah di Adam. Makanya dijadikan amsal Adam. Sering sekali ulama menjadikan syair-syair tentang Adam, ya, supaya manusia tahu bahwa kalian ini dengan Adam ya makhluk kurang lebih lah. Lihat aja Adam umurnya 1000 tahun ya mati. Apalagi kita yang sitin wa sama'in 60-70 yang mati. Ya walaupun gak semua orang rela mati. Jangankan kita, lawang Nabi Musa aja gak mau mati kok kalau bukan karena Allah perintahkan. Antum buka Sahih Bukhari itu, kitab yang terbaik setelah Quran, di mana Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Efeknya apa? Malaikat maut ditampar sama Nabi Musa hingga copot matanya sebelah. Baliklah ini malaikat maut datang ke Allah dengan kondisi mata yang keluar dari tempatnya. Allah kembalikan matanya. Mungkin kalau bahasa kita kali, kalau bahasa kita itu ngadu ke Allah, kalau ngasih order jangan yang kayak begini dong. Ya kata Allah, kalau bicara sama Musa ini perlu ada sesuatu cara. Begini saja kamu bilang sama Musa, dia sudah letakkan 2 tangannya di badan sapi hitam. Kalau posisinya nanti sudah gak mungkin lagi meletakkan tangan di seluruh badan dari sapi tersebut, berarti masa sudah selesai. Musa terima. Akhirnya pun memang kelihatan dia harus mati. Dan ketika dia wafat ditanya, apa yang kau rasa ketika nyawamu dicabut? Rasanya seperti mengambil kulit kambing ketika hidup. Masya Allah. Kebayang gitu ya, Nabi loh. Ini kita yang bukan Nabi, Allah Karim, tenang-tenang saja, Iqra 2 nggak hatam-hatam. Ya. Ini kan nggak bisa dibiarkan. Tazawwad ya akhi, yuk berbekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Iya, Ibnu Qayyim mengatakan yang pertama, penciptaan Adam ini Allah telah menyiapkan tempat tinggal sebelum menyiapkan penghuninya. Sehingga kita bolehlah menyimpulkan sedikit cara Allah menyikapi hidup. Jadi Allah ciptakan terlebih dahulu bumi dan fasilitasnya. Allah ciptakan dulu surga dan neraka.
baru Allah ciptakan makhluk. Ini bentuk bertanggung jawab pencipta sejati, kata Ibnu Qayyim. Jadi kita jangan cuma ngajak orang nggak memfasilitasi, jangan. Kita ngundang orang nggak tahu apa yang dilihat udah datang nanti, jangan, gitu ya. Memang kadang-kadang kita suka pakai logika, padahal Islam ini bukan logika. Lihatlah contoh Allah, cara Allah menciptakan sesuatu, yang dipikirkan hukum sebab akibatnya. Yang kedua, diciptakannya Adam oleh Allah ini tujuan diciptakannya semua makhluk yang lain, seperti langit, bumi, matahari, bulan, darat, dan lautan. Karena memang yang namanya Adam ini nanti bisa kemana aja. Kalau ikan kan memang spesialisasinya di air, burung ya di udara, ya binatang-binatang ternak ya di darat. Tapi kalau yang namanya manusia mau hidup dimanapun bisa. Ini kesempurnaan. Orang salut lihat ikan bisa berenang, ya kita lebih salut lagi lihat orang bisa naik kapal selam loh, mengontrol ikan berenang. Kita senang lihat burung dara yang pandai terbang itu menukik di udara. Lebih indahnya ketika kita lihat pesawat tempur itu menukik bermain di udara. Dahsyat, manusia mampu. Allah hamparkan bumi, Allah luaskan samudra untuk manusia. Manusia berhak untuk memanfaatkannya. Maka jelas sekali buat orang yang menjadi ulil albab tahu inilah indahnya penciptaan Allah. Kemudian pencipta yang paling hebat kata Ibnu Qayyim adalah yang mampu mengakhiri pekerjaannya dengan cara yang terbaik dan dengan mewujudkan tujuan penciptaannya. Sebagaimana ia memulai pekerjaan dengan membuat fondasi dasar-dasar bagi barang ciptaannya. Iya. Lihatlah kalau Allah menciptakan sesuatu, semua ada hukum sebab akibat. Bahkan kalau Allah sudah menciptakan cacing yang nanti nyambung kepada kehidupan manusia, ima cacing bisa dibikin buat sebuah obat, atau dengan cacing jadi tanah gempur manusia bisa bercocok tanam, sehingga ada rantai kehidupan. Binatang makan cacing, binatang dimakan yang lain dan seterusnya. Ada rantai kehidupan. Sampai kalau manusia tahu bahwa hikmah Allah ciptakan dirinya, kadang kenikmatan yang kau rasakan penderitaan buat orang lain. Kadang penderitaan yang kau rasakan kenikmatan buat orang lain. Ya, sampai kalau kamu jatuh berdarah, darah yang keluar dari kakimu sabab rezeki buat orang lain. Betul? Karena kalau kamu tidak jatuh, tukang betadin siapa yang beli, kan begitu. Orang yang sakit pun begitu, dia mengeluh dengan sakit, tapi mengatakan la tasubul humma, la tasubul humma. Jangan kamu ngeluh, jangan gerendeng sama yang namanya gemeter, demam. Yang namanya demam, efek utamanya ngurangin dosa, dan yang lainnya menyebabkan berjalannya perekonomian orang-orang apoteker, gitu. Ya kalau tidak demam, tidak ada obat yang dibeli dong, ya. Dokter dari mana penghasilannya? Sudahlah, hikmahnya dalam. Jadi kalau Allah itu membuat sebuah sebab akibat berefek kepada yang lain. Kenapa? Inilah pencipta yang sejati. Allah haramkan sesuatu, Allah mudahkan. Allah haramkan minuman keras. Cuma beberapa jenis hal yang Allah haramkan, yang halalnya lebih banyak ketimbang yang haramnya. Ini Allah. Ya kalau Allah haramkan bangkai, Allah haramkan daging babi, binatang buas, yang halal lebih banyak. Masya Allah. Bahkan ada pengkhususan buat umat Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berkata, Allah meng-ACC loh, air liur anjing yang jelas najis mughalladhah. Tapi kata Nabi, kalau anjing buruan yang terlatih, yang gak sembarangan buang air liur, dipakai untuk berburu, menggigit hewan buruan yang Anda panah, itu hewan buruan gak perlu dicuci 7 kali, salah satunya dengan lumpur, gak perlu. Ini takzim kita lah. Loh kok bisa begitu Ustaz? Ini kan aneh. Memang kadang-kadang banyak hukum yang akal ini gak mudah. Tapi secara umum kita yakin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguan. Di dalamnya tidak ada keraguan. Siapa yang bilang? Yang punya Quran, yang punya kalam Allah, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, petunjuk, liman lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang tak pernah mentalbis ibadah dengan maksiat. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
itu muhtadun, orang-orang yang diberikan hidayah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Yang keempat dikatakan bahwa semua orang selalu ingin melihat hasil atau bagian terakhir. Oleh sebab itu Musa menyuruh para tukang sihir untuk menunjukkan sihir mereka terlebih dahulu. Ini sudah fitrah manusia. Makanya cara Allah menciptakan Adam seperti itu. Dijelaskan awal Adam tercipta, ditinggalnya di mana? Di surga. Kemudian dia melanggar aturan main, keluar dari surga. Nanti Allah akan pertontonkan bahwa Allah Ghafurur Rahim. Ternyata Allah Maha Pengampun, walaupun orang mau mengampun dalam keadaan terlambat. Terbukti bahwa Allah masukkan Adam kembali ke surga bukan karena Adam minta dimasukin ke surga. Adam beristighfar dengan dosa yang lampau. Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Rabb kami, Tuhan yang menciptakan kami dengan sebab akibat proses dalam hidup, kami telah berbuat zalim. Kenapa? Tidak mensyukuri proses hidup ini. Ya kadang-kadang kita nggak bersyukur diciptakan mata pada tempatnya, hidung dengan lubang di bawah, telinga 2 imbang, tangan dengan 5 jari, kaki pun seperti itu. Kita nggak bersyukur. Ini banyak kezaliman. Terbukti mata yang diciptakan baik untuk melihat, bukan melihat yang baik, malah melihat yang nggak baik. Alangkah indahnya kalau mata itu bersyukur dengan melihat Quran, melihat ciptaan Allah, melihat ayat yang tersurat dan tersirat. Cuma kan kita kufur nikmat. Mata yang indah kita pakai untuk dipuji, bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Allah ciptakan tanganmu itu putihnya di bawah, hitamnya di atas. Sehingga unik sekali kalau seandainya kamu mengerti, kalau kau angkat tangan tersebut, putih yang kau rasa, memberi lebih mulia ketimbang menerima. Nyaris hampir tiap tangan manusia punya tanda tangan Allah. Yang kiri bergariskan 81, yang kanan 18. Kalau digabung 99 kata ulama. Padahal sidik jari manusia ini gak semuanya sama. Setiap makhluk yang tercipta bernama manusia memiliki sidik jari yang berbeda. Antik atau? Ini ujung-ujungnya ini kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Laut yang luas, atasnya aja indah kita melihat. Sampai Nabi banyak mencontohkan tentang kehidupan atas laut, seperti Musa Israel, buih di lautan, umatku di akhir zaman. Nyemplung kita ke dalam laut, makin dalam makin indah loh. Makin kita salut, ternyata ini karang pun hidup, mendapatkan rezeki. Cacing pun di dalam bumi yang paling dalam pun mendapatkan rezeki. Subhanallah. Betul-betul Allah jamin kemuliaan. Buat manusia harusnya bersyukur. Lawang makhluk hewan selain manusia atau makhluk lain selain manusia yang tak memiliki akal dijamin rezekinya, apalagi manusia yang sempurna dengan akalnya. Nah kan Nabi mengatakan ajmilul fitorab. Kalau buat manusia, tolong manusia, tinggal perbagus cara meminta. Kamu tidak minta pun Allah kasih. Kafa billahi waliyan. Cukup Allah sebagai penjamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup. Kita tahu sekali Allah jamin kita. Banyak yang kita nggak minta Allah turutin. Dalam kehidupan penciptaan Adam semua ada contohnya. Kemudian dikatakan bahwa Allah menjadikan kita Nabi dan umat yang paling baik berada pada akhir zaman, membuat akhirat lebih baik daripada dunia. Iya, seperti pasca Musa tadi, kalau Musa menginginkan sebuah akhir dari sebuah sihir yang ditawarkan, hakikatnya Allah pun menawarkan kepada manusia bahwa awal penciptaan itu lebih mudah ketimbang membangkitkan dari kematian. Dikabarkan tentang akhir, walal akhiratu khairul laka minal ula. Biar bagaimana akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Makanya sampai Nabi pun ditawarkan umur sampai kiamat entah berapa miliar tahun. Kenikmatan dunia kau miliki ya Muhammad, atau kau diwafatkan sekarang? Jawaban Nabi simpel, amit nil'an, wafatkan aku sekarang. Dalam loh.
Kenapa minta diwafatkan sekarang? Karena nikmat dunia walaupun sejuta tahun kan mati. Ja'alallahu baina aini fakrun wa lam yajma' samlahu wa atatu dunya illa ma qutira lahu. Sehingga kalau sampai orang yang orientasinya dunia ya rugi. Allah bikin di antara dua matanya kurang aja. Lalu orang lagi salut dia punya mobil mewah, tiap yang lewat di parkiran, subhanallah ini mobil, waduh, peleknya berapa nih? 4 peleknya berapa? Harganya nggak dijual, mewah lah, orang suka lah gitu ya. Setiap orang yang lewat senang sama tuh mobil. Kayaknya sih limited edition tuh bentuknya ya, atau special edition kali ya. Tapi karena orang yang punyanya beli untuk dipandang sama manusia, ketika ditegur sama orang yang senang lihat tuh mobilnya Pak, bagus banget Pak. Dia mengatakan, cuma warnanya saya nggak suka. Nggak ada puasnya loh. Kita lagi bilang, ya Allah Pak, saya emang nggak pakai warna juga nggak apa-apa Pak. Nah cuma karena memang dia punya pengen dipandang sama dunia, nggak ada selesainya. Boleh numpang Pak? Ya udah numpang aja. Numpang kita masuk ke dalam, Masya Allah ini aksesoris, serasa di alam bebas, bintang ke bintang yang indah dipandang, dingin, hawa, semua lengkap. Bagus bener Pak. Cuma dashboardnya bukan ini yang saya pesan sebenarnya. Setirnya juga nih nggak pas, sedangkan saya sekarang Pak ya, sekarang gitu ya. Nggak ada puasnya, tidak ada qanaahnya. Ini sudah sifat manusia. Makanya Nabi mengatakan umatku itu unik loh. Dia pengen emas, dikasih 1 lembar emas, dia minta lembar yang kedua. Padahal kalau dikumpulin tuh emas, nggak bisa kepake semua. Dunia manusia ini Masya Allah, lambungnya satu ukuran, mau orang kecil, orang gemuk, orang tinggi, orang pendek. Tanya pada dokter, ukurannya sama, cuma daya tampungnya berbeda loh. Ya kenapa? Karena syahwat yang dikedepankan. Tapi kalau syahwat nggak dikedepankan, yang besar pun makannya sedikit. Kenapa? Dia tahu Ramadan, dia tahu Senin Kemis lah, dia tahu Yaumul Bid lah. Syahwat ini yang betul-betul perlu dijadikan alat bantu manusia menaklukkan dunia, bukan menunggangi dia. Kalau menungganginya tidak ada selesainya. Dia kejar dunia, dia pengen mendapatkan bumi yang luas, semua dia balik kalau mampu. Tapi kan dia lupa uang yang dia miliki bukan buat untuk membeli dunia, bukan. Kalaupun dia beli dunia untuk apa kan gitu. Lalu yang dibutuhkan cuma 2 kali 1. Kita mau nyebut siapa sahabat-sahabat yang kaya? Antum buka biografi mereka. Nyaris semua sahabat yang kaya meninggal nggak punya sesuatu, nggak ada waris. Abu Bakar kita tahu lah ya, dengan baju putihnya saja dia meninggal kan, selesai sudah waris. Antum pernah dengar nama sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair? Pernah dengar Mus'ab bin Umair? Ini salah seorang pemuda yang kaya raya ini. Dan Mus'ab bin Umair ini orang yang Nabi utus untuk ke negeri Yasrib, Madinah dulu. Sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ditaruh dulu Mus'ab bin Umair ini. Orang kaya. Saking kayanya Mus'ab bin Umair, dia punya minyak wangi termahal di Jazirah Arab. Jadi kalau Mus'ab itu jalan 100 langkah sebelum tujuan, orang udah nyium bau Mus'ab. Mus'ab datang. Ya ini orang kaya Mus'ab ya. Tapi ketika Mus'ab meninggal di perang Uhud, ya perang Uhud ya, Mus'ab meninggal di perang Uhud. Ini kata Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang suaranya itu bagus. Abdurrahman bin Auf, Abu Musa al-Ash'ari, yang dikatakan min mazamiri Ali Daud. Suaranya terindah seperti keluarga Daud. Jadi kalau Daud terkenal keluarga Daud itu suaranya indah. Kalau Daud sudah bersyair, burung pun malu berkicau. Masya Allah. Sejuknya perkataan Daud itu membuat angin enggan berhembus. Dahsyat dah. Lain sama kita, mendingan jangan nyanyi dah. Ini Mus'ab bin Umair ini membuat diri Abdurrahman bin Auf, karena memang Mus'ab ini ahli Quran, suaranya indah, orang kaya. Tapi ketika dia meninggal, dia cuma punya selembar kain yang dijadikan sebagai bentuk kain kafan, yang kalau ditutup bagian muka, mata kakinya kelihatan. Kalau ditarik mata kakinya ketutup, kepalanya ke muka. Sampai Nabi mengatakan, tutuplah kakinya dengan rumput-rumput iskir. Masya Allah.
Ketika kita di Indonesia ribut masalah jumlah helaian kain kafan, kalau di kampung saya sih 2 lembar kan. Kampung dia beda tak 3 gitu ya. Meletakkan tangannya juga kalau kampung kita masih ini tak. Kalau dia tuh ajaran baru sini tak gitu ya. Berantem cuma gara-gara meletakkan tangan. Padahal zaman Nabi ini nggak dipermasalahkan karena rukun orang meninggal cuma 4: mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Nggak banyak dibahas. Ya hukum asalnya mayit ya di sini tangannya. Tapi kalaupun mau diletakkan di sini pun tidak ada masalah, asal jangan niatnya sholat. Karena ada yang memahami kalau letakkan tangan mayit di sini kayak orang sholat kan. Makanya diajarin di kuping kanan, dikomatin di kuping kiri, terus dia sholat. Ini orang suka ngarang gitu ya. Jangankan baca Al-Fatihah, jawab salam aja udah nggak sanggup tuh mayit, betul. Ini kan suka pakai perasaan dalam beragama. Jangan, sudahlah. Mus'ab bin Umair ini orang kaya loh. Ketika dia meninggal, kain kafan yang menutupi badannya cuma selembar, sehelai. Itu pun tak cukup menutupi semuanya. Yang kita contohkan ini buat bahasan kita kali ini menandakan dia tahu sekali semua yang dia miliki modal buat dapat akhirat. Dia tahu sekali bagaimana menjadi orang yang dekat, aqrabu majlisan minni yaumal qiyamah, kata Rasul gitu. Menjadi orang yang paling dekat majlisnya denganku di hari kiamat nanti. yakni orang-orang yang membaktikan dirinya untuk akhirat dengan menggadaikan dunia, tapi dia tak tinggalkan dunia. Kan banyak juga orang kadang-kadang dia tinggalkan dunia cuma akhirat sampai nggak mau megang dunia, ya salah lagi. Ingat kata Rasulullah, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang mau bergaul sama orang yang imannya nggak sebaik dia dan sabar menghadapi orang yang kurang baik imannya lebih mulia ketimbang orang beriman yang nggak mau bergaul. Tuh kata Rasul. Setelah anak ngaji sih tak, anak udah nggak mau bergaul kan. Dulu dia temannya macam-macam, teman akrab dia aneh-aneh lah. Setelah dia sekarang ngaji, anak udah nggak mau kenal mereka. Ini kan sebuah bentuk kesalahan. Padahal Allah ikat hubungan kamu dengan dia itu bukan main-main. Mungkin melalui kamu datang kebaikan. Karena aneh saja kalau ada orang bilang, Ustaz, tolong Ustaz, antum nasihatin teman akrab anak Ustaz. Iya, dari mula lagi dong saya bilang gitu. Lalu yang akrab situ, kalau anak nggak mempan berarti nggak akrab, betul? Kalau yang namanya akrab iya sekata lah, bebas kita mau panggil pakai simbol-simbol, cuma kita dan dia doang yang tahu pun boleh, betul? Lalu teman akrab, ada orang tua berkata, Ustaz, tolong Ustaz, ini antum nasihatin anak kesayangan anak gitu loh. Nah kan Allah titipkan nih anak sama situ, bukan sama saya. Ini ada yang salah, kalau saya tidak mampu kritisi imanmu. Karena ikatan yang terjadi dalam kehidupan ini tidak main-main. Allah pengen melalui kamu datang kebaikan, yakni manusia bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi kalaupun dia punya dunia, yang dia pikirkan Allah titipkan ini nggak main-main. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami rizkikan kamu ini untuk mereka, bukan untuk memuaskan dirimu. Kau tumpuk hartamu, kau melebarkan luaskan tanahmu, kau banyakkan garasi mobilmu dengan kendaraanmu, tetap kematian tak bisa membawa mereka semua. Cuma Allah pengen, kalaupun kau punya semuanya untuk apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Karena bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat. Kalau ada manfaatnya silakan. Lalu yang namanya manusia bisa bertahan di bumi manapun dahsyat loh. Ya, betul-betul respect saya. Ya, kemarin sedikit berbagi pengalaman. Saya sempat ke Australia dan saya juga mampir ke Lightning Ridge, tempat penambangan batu opal sana ya. Sekarang saya mendengar ada 6 kepala keluarga yang Muslim sejak tahun 60-an. Di tengah daerah yang gersang, karena jenis batuan ini kan di daerah yang panas. Saya pikir cuma di Saudi doang yang sampai 58. Lightning Ridge itu sampai dengan 60 derajat panasnya itu.
Bahkan ada salah satu teman kita si Edward itu mengatakan bahwa itu kadang sesuhan burung itu jatuh dari pohon karena kepanasan. Masya Allah. Dan memang betul-betul panas gitu ya. Ini kok ada 6 kepala keluarga bisa menjadi penghuni tetap ya, orang-orang Afghanistan, Lebanon, orang-orang India, dan orang Turki itu. Dan yang saya salut sama mereka itu Masya Allah ya, keberadaan mereka itu jadi menjadi penyebab sembelihan itu halal di sana. Karena orang-orang sana mengikuti cara hidup mereka. Dahsyat sekali. Ya, dialog sama mereka. Apa sih yang membuat kalian ini bisa nyaman tinggal di tempat yang seperti ini? Ya, buat kami ini bumi Allah luas. Dimanapun kami berpijak selama bisa ibadah cukuplah buat kami, gitu ya. Dulu kami tidak kuat. Ya sama, saya juga nggak kuat. Baru 2 hari sudah kempok kepala saya bilang panas sebetulnya. Ini yang membuat kami bisa bertahan di sini. Dulu ada misionaris wanita yang kami baru beberapa saat saja sudah nggak betah, tapi itu perempuan sudah sekian puluh tahun bertahan di sini. Bayangkan dahsyat misinya orang-orang tertentu untuk menyampaikan dakwah, membuat dia semangat untuk mendakwahkan masyarakat. Buat kita bolehlah kita tiru. Karena kadang-kadang apa yang dirasakan sama orang lain ini bisa jadi guru buat kita, gitu ya. Oh iya ya. Ya, kalau orientasinya akhirat di bumi yang seperti apapun Allah berikan kemuliaan. Karena manusia ini fleksibel. Mau tinggal di kutub yang dingin pun atau di daerah yang paling panas sekalipun tidak ada masalah. Cuaca yang ekstrim, waktu sholat yang kadang-kadang tergantung mataharinya. Hari ini maghrib 6.35, 2 hari nggak berasa dikasih kabar maghrib hari ini jam 9.15 malam. Masya Allah. Ini kita nggak bisa patokan sama jam MUI kalau begini ya, gitu ya. Atau jam ulama setempat, harus ngerti alam kalau kayak begini, Masya Allah ya. Bas yang namanya manusia, kalau dia mau melihat hakikat Allah ciptakan Adam perlu dengan kesempurnaan. Kenapa? Karena bumi ini disiapkan buat manusia. Sebelum Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan bumi. Sama seperti sebelum ada manusia yang tidak berdosa dimaksumkan dan dia bakal menjadi penghuni surga. Ini pun akan Allah ciptakan terlebih dahulu surganya. Atau mungkin Allah siapkan neraka buat orang yang memang bakal berbuat dosa. Jadi kalau Allah mau, Allah bisa memberikan semua hidayah kan? Sama seperti kita tahu doa Nabi Muhammad itu kan mustajab. Nabi Muhammad juga tahu ayat yang kita sering baca, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah yang bilang, Muhammad, kalau aku mau, kata Allah, aku bisa kasih semua orang dapat hidayah. Allah mau, Allah mampu. Allah mampu. Enggak usah repot-repot lah pakai ada Abu Lahab, Abu Jahal, enggak perlu lah. Nabi juga bisa berdoa buat hidayahnya Abu Lahab, Abu Jahal, lawang mustajab. Cuma hidup bukan itu. Hidup bukan itu. Hidup adanya sa'yu, adanya rohaban waraghaban, adanya harap cemas dalam meminta. Hidup ini masih hanya Allah. Jadi di mana manusia Allah inginkan untuk meminta. Aku tahu kau tercipta dengan dosa, tapi aku bangga kalau kau minta ampun kepadaku, karena aku Ghafurur Rahim. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'tadu. Tidakkah kalian tahu, kata Rasul, setiap orang yang beriman pasti mengulang-ulang dosa. Kan saya sampaikan di perjumpaan yang lampau bahwa kalau kita menganggap kita udah ngaji nih begini, sering rutin ngaji, terus kita merasa udah nggak berdosa lagi, ya salah. Udah zuhur, alhamdulillah, ngaji beres insyaallah. Tinggal surga ini doang. Amin, amin. Ya. Cuma kan kita nggak pernah tahu iman kan ini naik turun ya. Mana kita tahu orang menuntut ilmu pengen dibilang alim. Saya jadi kadang-kadang suka ketawa geli kalau ketemu beberapa hadis yang sifatnya nyindir keadaan. Kata Nabi, abghadul mar'i wa ab'adul mar'i majlisan min yaumil qiyamah. Orang yang paling kubenci, kumurkai, dan orang yang paling jauh tempatnya nanti di hari kiamat denganku, kata Rasul, itu ada 3. Yang pertama as-sarsarun, yang kedua al-mutasyaddiqun, yang ketiga al-mutafayyihikun. Kata sahabat, kalau sarsarun sama mutasyaddiqun kami tahulah.
Ini mutafaihikun apa? Apa asar sarun? Asar sarun ini orang yang banyak ngomong tapi nggak ada isinya. Macam-macam ya, seneng ngomong, cerewet, ngomel, nggak ada isinya lah ya, sudahlah ya. Oh, Nabi nggak suka tuh. Yang kedua, al-mutasaddiqun. Siapa al-mutasaddiqun? Orang yang dipase-pasein kalau ngomong. Ini ustadz muda loh, muda, ngomongnya masih muda. Tiap naik mimbar, megang tongkat, langsung ke orang tua. Alhamdulillah. Nggak boleh loh di Islam. Nggak boleh. Kita meniru suara ulama boleh ketika membaca. Tapi kalau sampai meniru kita nggak paham makna, salah. Makanya kalau orang yang berilmu paham sekali. Kalau saya respect sama saya Sudes, beliau itu sering sekali mengimami jamaah di Haram malam Jumat biasanya itu. Ya, Kamis sore beliau datang ya. Kalau kita betul-betul ngerti apa yang beliau baca, kan beliau selalu datang ke tempat, ke dalam Haram itu, melihat manusia banyak kan kiri kanan. Dan rata-rata yang beliau baca itu yang beliau lihat tadi. Jadi imam yang sejati seperti itu. Bukan sibuk sama intonasi, bukan. Karena nanti dia bisa menangis dalam dua ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Dia bisa menangis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bisa menangis. Tapi kalau terbebani dengan suara ihdinas siratal mustaqim, enggak tahu artinya. Bukan itu Islam ini kan, bukan. Kenapa? Karena Quran ini hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Kalau sampai kau baca Quran, kau tulis Quran, tapi kau tak dapatkan hidayah, wallahi makruh. Bahkan bisa mencapai tingkatan haram. Ini propaganda orang-orang yang dulu merusak Turki Utsmani. Disibukin manusia sama kaligrafi. Cuma nyaris sampai yang nulis pun tidak paham maknanya. Fadhal, kalau tidak percaya tanya sama ahli-ahli lukis kaligrafi. Bisa saya pesan kaligrafi, Pak? Oh iya silahkan, ini albumnya benarnya. Bagus ya. Ini apa ini? Ini wallahu a'lam. Dahsyat ya, gitu ya. Jadi dia kedepankan enak dipandang, cuma tidak enak dimaknai. Padahal dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Maka ketika Allah selesai menciptakan Adam, Ibnu Qayyim mengatakan dalam hikayatnya, Allah meletakkan Adam itu di depan pintu surga sebelum ditiupkan roh. Ya, ini yang membuat iblis ini iseng, pengen tahu apa sih kelebihan si Adam. Dia masuk melalui mulut Adam, dia geratak tuh organ tubuh onderdilnya Adam sampai dia hafal. Dia keluar dari dubur dalam sebuah hadis. Kemudian iblis mengatakan, aku mampu membuat dia masuk neraka. Dia lupa di belakang Adam ada siapa? Allah. Di mana ada hadis yang mengatakan orang yang seumur hidup berbuat dosa, sejengkal lagi masuk neraka. Kalau Allah turunkan masyiahnya dapat hidayah, dia pun masuk surga. Orang yang seumur hidup berbuat kebaikan, sejengkal lagi dia masuk surga. Tapi karena memang masyiahnya Allah, dia menjadi penghuni neraka. Mungkin dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Maka Allah mengatakan ana Ghafurur Rahim, bukan Ghafurur Rahman. Karena sifat Rahim, ampunan Allah di akhir. Maka siapapun orang yang berdosa, asal dia mau bertobat, ampunan Allah lebih banyak ketimbang dosa yang dia lakukan. Tidak ada kata terlambat. Nggak bisa kita bilang, mau masuk surga, apal 30 juz. Mau nyerah orang, aduh gak kebagian dah. Ya walaupun kalau anda hafal, jelaslah Allah muliakan. Cuma ada juga yang hafal Quran, bahkan menghafal hadis-hadis Nabi. Salah satu hadis yang dihafal oleh Snood Hogrone itu adalah Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa qsurni ma'jumratal masakin. Ini Belanda satu ini tahu ini hadis. Tapi dia salah paham karena dia nggak duduk di majelis ulama. Dia cuma orang jenius yang bisa menghafal ayat dan hadis. Emang karena Quran itu mudah dihafal, hadis pun gampang dihafal. Tapi kalau makna nggak bisa semua orang paham. Kenapa? Mayyahdihi
fala mudhillalah. Karena kalau sudah bicara hidayah, kita bicara Allah. Tidak bisa setiap orang bikin anaknya di sekolahan mahal tanpa mengetahui bentuk-bentuk sekolah yang banyak penghafal Quran, yang ujung-ujungnya malah menghujat sunnah. Betul? Lulusan Mekah loh, benci sunnah loh. Betul? Loh, Nabi pernah nguburin sahabat Ansor. Sahabat Ansor dikubur sama Rasul, dikasih syafaat surga jaminannya. Tanah belum rata teruruk, Nabi bilang istaghfiru li ahikum was'alullahu lahu at-tasbit fa innahu lana yus'al. Yang hadir, saudara kita ini sudah meninggal, masuk ke lubang kubur, tanah belum rata diuruk, malaikat sedang nanya dia. Mintakan ketetapan hati itu bisa menjawab pertanyaan kubur. Ini sahabat loh. Ini yang bukan sahabat, kata Pak Kiai, nggak ditanya sama Mungkar Nakir. Subhanallah. Penghafal Quran loh. Betul. Ini kan kalau awalnya buruk, ujungnya buruk. Ini bahasa agama tidak seperti itu. Makanya walaupun kelihatan dia beribadah, tapi kalau sabab ibadahnya itu tidak betul, ujungnya tidak betul. Sudahlah, baku hukum hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Makanya kita orang laki khususnya nih Pak, ya kita akan makin hari makin lemah nih. Kita berharap anak-anak kita bisa menjadi generasi berikutnya yang lebih baik lah, insya Allah. Yuk kita konsisten dalam iman. Paling tidak takutlah kepada Allah. Jangan sampai kita menzolimi diri kita. Bicara pekerjaan, masalah waktu kita korupsi, hal-hal yang kita remehkan yang bukan hak kita, demi Allah berpengaruh pada ilmu keturunan kita. Mulai kita berpikir, mulai kita berdakwah, dakwahi ipar-ipar kita mulai. Karena al-waladil khal, kalau kita meninggal anak kita di tangan siapa? Ya di tangan ipar kita, betul. Adik, kakak, laki, istri kita. Gimana agamanya? Ini kita berharap punya anak menjadi bagian dari umat Muhammad. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Kita bikin anak banyak supaya bangga dengan Muhammad. Padahal yang kita cetak kaum Ad, kaum Samud. Yang kita nggak kontrol makannya pakai apa? Karena hadis kan jelas ya, la'anallahu akilu riba wa mukillahu wa katibai wa syahidai wa kullahum sawa. Allah melaknat orang yang suka makan konvensional, riba, yang dikasih makan, yang mencatat, yang menjadi saksi, semua sama. Dahsyat ya. Ini nggak main-main. Yang nanti efek buruknya buat kita nggak butuh harta anak yang soleh, yang kita butuh dua anak yang. Tapi kalau doanya nggak diijabah karena apa yang dia makan haram, yang dia minum haram, beli baju pakai uang yang haram, fa'ani istajabah. Bagaimana bisa aku jawab? Nah, penciptaan Adam ini mengajarkan kita untuk kita tahu bahwa kita ini turunan Adam yang berbuat salah. Cuma lihatlah cara Allah memuliakan Adam, bukan dengan Adam merengek pengen masuk surga, banyak beristighfar. Yuk kita beristighfar. Baca zikir pagi, petang. Nggak perlu orang tahu dah urusan kita sama Allah deh. Tinggal astagfirullah, astagfirullah. Nggak usah ditulis di status lah, nggak usah. Istighfar pagi, alhamdulillah, nggak usah. Istighfar sore baru dimulai, masya Allah. Istighfar berjamaah. Istighfar berjamaah atau apalah bahasanya. Lah sudah keras, ini sudah kewajiban. Bahwa istighfar yang kita panjatkan kepada Allah menjadi penyebab kemudahan ke depan. Makanya mungkin kita terlambat dalam pendidikan dan mendidik anak kita karena kesalahan yang pernah kita lakukan. Insya Allah istighfar yang kita lantunkan ini akan menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah pada diri dan keluarga kita, insya Allah. Allah musta'an. Silakan yang mau bertanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, antum tengah, fadhil. Dalam menghadapi fitnah. Apa? Bagaimana seharusnya kita sebagai muslim bersikap dalam menghadapi fitnah? Fitnah. Nah. Akhi fillah, innal mu'mina khuliqa muftanan. Orang beriman pasti difitnah, tercipta dengan fitnah. Fitnah itu bahasa Arab, artinya ujian. Ya.
anak saya fitnah saya betul-betul. Oh, jangan salah sangka, arti anak saya uji saya gitu. Bahasa Arab tuh fitnah ujiannya. Ya, sikap kita menghadapi ujian, ya ini berhusnuzon kepada Allah. Bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah uji kita di luar batas kemampuan kita. Sehingga husnuzon, kata ulama, setengah dari keberhasilan. Yakin, setengah dari keberhasilan. Karena kita tahu sekali bahwa Allah tidak mungkin uji kita, fitnah kita dengan ujian yang kita nggak sanggup. Tapi yang fitnah saya manusia, Ustaz. Nah, kata Ibnu Qayyim apa? Ad-diddu yuzhiru hasanul diddi wa bididdiha tatabayyanul asya'. Kalau kamu betul dalam kebenaran, ada orang fitnah kamu, keberadaan orang tersebut akan mentransparasikan kebaikan Anda. Karena dengan adanya orang yang tidak suka dengan kebaikan Anda, orang tahu bahwa Anda orang baik. Gak usah khawatir. Ya. Jadi kalau sampai orang tua dibenci sama anak gara-gara bangunin subuh, jangan terus nggak mau jadi orang tua lagi. Jangan. Saya nggak mau jadi orang tua lagi, Kak. Bangunin subuh dimusuhin gitu. Justru ini PR, berarti ada masalah nih anak nih ya. Kalau sampai dia nggak suka bangun subuh. Jadi sebenarnya orang yang benci sama kita di atas sebuah kebenaran, ini membuat kita makin baik sebenarnya gitu lah. Jadi jangan khawatir, karena la yadurruhum man dhalla idza hadaitum, la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Karena tidak ada yang membahayakan kamu kalau kamu di atas kebenaran. Allah kasih hidayah sama kamu. Jadi sudah, nggak usah khawatir. Kita khawatir dengan Syiah nih. Oh, apa kamu di sosial media kita berdebat kusir? Ya Allah. Ya di pojokan negeri mana sih yang berani ngaku Syiah sih kayak Yahudi, betul? Enggak ada masalah. Allah bakal jaga agama ini. Terus kita gimana belajar? Sampai kita tahu ini dia salah. Ini kan tidak kita menghakimi tanpa ilmu. Lah kalau antum sudah tahu yang namanya sholat 5 waktu, tidak ada nikah, niat cerai, Quran cuma Quran, tidak ada mushaf Fatimah. Orang tawarkan yang aneh kita ketawa. Aneh nih manusia. Lawang orang kafir saja, orang-orang di Melbourne kemarin dia bercerita tentang orang-orang Syiah yang membuat berdarah kepala anak-anaknya ketika perayaan Karbala. Dia itu dibilang gilanya manusia. Nah, orang kafir saja menolak paham dia kok, gitu. Jadi buat kita yang berilmu nggak usah khawatir. Ya, man ada liwalian faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, menabuh perang terhadapku, kata Allah. Jadi ketika kita nggak sanggup namun fitnah tersebut, Allah yang bakal turun. Masa kita kalah sama Abdul Muthalib? Hikayat tentang penaklukan Ka'bah itu, ya, tekniknya Abraha itu tahu orang Arab kelemahannya 2, dagang dan ternak. Jadi kalau lagi nggak dagang dia ternak disita, bingung orang Arab dulu tuh. Abraha nyita ternak semua. Keder orang Mekah nggak punya penghasilan, sehingga Abdul Muthalib datang ke Abraha itu. Saya pemimpin Mekah, datang kemari ingin minta dikembalikan ternak saya. Diketahui sama Abraha. Ya ini kan pemimpin kaum Mekah Quraisy. Lawang saya datang pengen ngancurin Ka'bah, cara saya begini. Anda pemimpin datang minta harta ternak Anda, kerdil Anda, jaga lisan Anda Abraha. Kalau ternak ini kambing, kuda, unta emang angonan saya, urusannya saya ini. Kalau Anda mau ngancurin Ka'bah, Ka'bah ada yang punya Allah yang bakal jaga. Masa kita kalah Abdul Muthalib? Ya, kita terpancing memang keinginan Syiah Yahudi ini memancing kita untuk bisa emosi sehingga nanti dunia menghakimi kita. Akhirnya kesal kita pasang bom bunuh diri, emosi pakai senjata, sampai lupa 2 senjata yang paling dahsyat, sehingga banyak anak muda bicara jihad tanpa belajar. Ini kan aneh, berhasil mereka. Tapi kalau kita terus belajar menuntut ilmu sampai kita tahu, sampai sekarang pun orang yang baru belajar agama pun tahu Pak Kiai ini ngaco loh. Betul? Ini kan sudah mulai pandai masyarakat, cuma masalah waktu. Ya, jadi jangan syahwat yang kita kedepankan. Allah musta'an. Nah, betul. Ya. Pak, kalau saya pengen tahu bedanya ujian sama azab gitu ya. Ayo. Terus bagaimana kita tahu kalau kita tuh sedang diuji sama Allah atau diazab sama Allah? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ini ada yang tanya ujian dan azab itu apa bedanya, Ustaz? Ya. Ya secara bahasa sudah beda ya. Tapi memang kesannya sama. Ujian yang membebani, azab ya jelas hukuman bahasanya.
Iya, orang yang baik, orang yang diuji. Orang yang tidak baik, orang yang diazab. Kerusakan yang kita timbulkan, dampak buruknya namanya azab. Tapi kata Allah, innallaha idza ahabba qauman ibtala'ahum. Salah satu bentuk cinta kasih Allah kalau suka sama satu kaum, Allah turunkan bala. Yang terkadang bala menjadi ujian, terkadang menjadi azab. Tapi sekalipun azab, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarshudun. Azab yang Allah turunkan itu untuk mengembalikan kalian kepada Allah agar kalian tertunjuki. Ini banjir ini azab karena kita buang sampah sembarangan. Tapi dengan banjir mudah-mudahan tahun depan kita akan tahu buang sampah itu jangan sembarangan. Bas. Ya. Tapi kalau yang namanya ujian secara umum, ya tadi seperti apa? Nabi Adam punya anak berantem terus. Nabi Nuh anaknya nggak nurut, Nabi Ayub, Nabi Lut istrinya kok nggak bener gitu ya. Itu namanya ujian. Ya, ujian ini yang mendewasakan kita. Bahwa ternyata hati anak Adam di antara dua jari Ar-Rahman. Kita nggak bisa hitung matematik dalam takdir. Ujung-ujungnya kembali pada masyiatnya Allah. Makanya orang sealim apapun sholatnya 5 waktu. Orang biar baru tobat sholatnya 5 waktu. Nggak ada beda. Ya, kenapa? Karena manusia tetap butuh ibadah. Sama seperti Nabi. Antum tahu doa Nabi, riwayat Tirmizi, Nabi mengatakan, saya sampaikan pernah di sini. Doa Nabi kayaknya kalau Nabi nggak layak doa ini buat Nabi dan seterusnya. Tapi Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi baca loh ini. Artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang nggak bermanfaat. Manalah mungkin ilmu Nabi nggak bermanfaat? Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Mana mungkin Nabi tidak khusyuk? Aku berlindung dari jiwa yang tak pernah puas. Lawang Nabi super qanaah. Dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tak diijabah. Kapan doa Nabi nggak diijabah? Cuma Nabi tahu sekali inilah ibadah, di mana khaufan wa tama' harus selalu ada rasa takut dan harap. Karena Allah mengamalkan sekehendak Allah. Lawang Nabi Yunus bisa ditelan sama ikan paus. Lawang Nabi Musa bisa diudak-udak sama Fir'aun. Ketika kita menganggap Fir'aun kalah sama Musa, Musa kalah sama Fir'aun, enak aja. Oh, gratis. Bener. Yang dikejar siapa? Musa. Yang ngejar siapa? Berarti yang menang siapa? Fir'aun. Cuma Allah tolong Musa, lemparkan tongkatmu, terbelahlah laut. Musa nyebrang, Fir'aun ngikut, Allah balikin itu laut. Allah yang bikin kalah. Ini kan masyiah namanya. Nabi itu punya mukjizat, bisa keluar air dari tangannya. Tapi ketika perang Khandaq, nyaris sahabat mati kehausan. Maksudnya apa? Mukjizat tidak kontinu. Seperti karomah tidak kontinu. Jadi kalau orang ada punya ilmu laduni, aneh. Oh, kalau di sini ilmunya terus air ngocor terus. Oh, ini sudah laduni juga. Ilmunya orang sufi sudah ngaco. Ujung-ujungnya nanti muridnya ngasih bocoran. Oh, guru saya sih begini Tat. Muridnya jin Tat. Dia miara jin di rumah. Jin Islam 3 hari di rumah orang Islam wajib diusir. Nah ini seumur hidup jin Islam di rumah dia. Kan temennya jin. Nah ini banyak lah ya yang perlu dipahami. Jadi kembali pada masyiahnya Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Insyaallah manfaat ya yang disampaikan buat saya pribadi, buat jamaah sekalian. Ya Allah, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, fadhal untuk melanjutkan kajian nanti malam Kamis kita kajian buat anak-anak muda di Masjid Agung Al-Azhar Drabanias insyaallah ya. Bab yang berkaitan tentang tetap jadi mutiara walaupun dalam lumpur insyaallah. Kita doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ya, ini.